Renungan Harian Katolik Selasa, 16 Desember tahun 2025. Bukan perkataan, tetapi perbuatan. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Matius bab 21, ayat 28-30. Saudara-saudara, perumpamaan dalam Injil hari ini mengajarkan tentang pentingnya tindakan, bukan sekedar kata-kata. Para pemimpin agama yang mendengar perumpamaan ini merasa tersudut karena Yesus menunjukkan betapa mereka seringkali berbicara tentang kebajikan, tetapi tidak melakukannya. Sementara itu, kaum yang dianggap berdosa dan jauh dari keselamatan, seperti para pemungut cukai dan pelacur, justru mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan Allah karena mau bertobat dan mengubah perilaku hidup mereka sesuai dengan kehendak Allah. Hidup memang penuh dengan godaan untuk menjawab panggilan Allah dengan kata-kata dan janji tanpa melakukan tindak nyata. Namun, perumpamaan ini mengingatkan bahwa yang sungguh berharga di mata Allah adalah ketika kita, meskipun mungkin sempat tersesat atau ragu-ragu, akhirnya berbalik dan dengan setia menjalankan kehendak Allah. Pada Injil hari ini, kita terkesan dengan tutur kata anak pertama. Tutur katanya manis didengar, manis, kerena terdengar sopan, dan manis, karena sesuai dengan harapan yang memohon. Sebaliknya dengan anak kedua, jelas dan tegas ia berkata, "Aku tidak mau," suatu penolakan yang kasar. Kerena tidak memberikan penjelasan dan permohonan maaf. Namun, rupanya kesan yang manis tidak selalu berakhir manis. Anak yang kedua kemudian menyesal. Ia pergi dan bekerja di kebun anggur. Jadi, kebenaran tentang seseorang tidaklah dapat disimpulkan dari kesan pertama. Ada sebuah proses yang panjang untuk membuat orang dapat memperlihatkan kepribadian yang sesungguhnya. Proses di mana orang belajar bertahan dan konsisten dalam kebaikan. Tuhan Yesus menawarkan berkat istimewa kepada Israel, tetapi banyak dari mereka menolaknya. Yesus menawarkan cintanya, tetapi justru pelacur dan pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang menyambutnya, semua orang tentu melakukan kesalahan dalam hidupnya. Adalah bencana besar ketika orang menjadi yakin bahwa dirinya sudah sempurna dan tak perlu lagi belajar untuk menjadi lebih baik. Orang semacam ini tidak hanya menipu Tuhan dan sesamanya, tetapi juga dirinya sendiri. Yesus mengecam para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi karena mereka tidak mau menerima Yohanes Pembaptis dan warta pertobatan yang dimaklumkannya. Apa yang mereka lakukan itu adalah kelanjutan dari pola hidup mereka yang lebih memperhatikan hal-hal yang lahiriah tanpa suatu kedalaman hidup dan pegangan akan nilai yang prinsipil dari hidup sebagai anak-anak Allah. Mereka ternyata ingin bertobat setelah mendapatkan warta tentang pertobatan. Janganlah kita serta-merta mengadili diri kita sebagai yang lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farsi. Karena dalam diri kita hidup juga perilaku anak sulung dan anak bungsu sekaligus. Kita sebagai orang Kristiani yang sudah berjanji untuk menjadi anak-anak Allah yang selalu berkenan kepada Bapa kita. Kita telah menyatakan kesanggupan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Namun, berapa kali kita jatuh dalam kesalahan dan dosa? Itu adalah bagian dari perilaku anak sulung yang tampaknya mematuhi perintah ayahnya, namun ternyata adalah seorang pembangkang. Kita sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang dikecam oleh Yesus. Kita juga dapat seperti anak bungsu yang melakukan kehendak bapaknya, walaupun sebelumnya kita menolak untuk melakukannya. Marilah kita lanjutkan perjuangan kita untuk menjadi anak-anak Allah, meneguhkan niat kita, memperkuat komitmen kita, dan menghasilkan buah yang baik untuk hidup kita bersama orang yang berkehendak baik Tuhan. Semoga kami setia menjadi pendengar firman-Mu. Berilah kami juga kekuatan untuk mengamalkannya dalam setiap langkah hidup kami. Demikian renungan hari ini.
selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.